Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Tante Sisi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, bersama Yesus pasti bisa. Ya, hari ini Tante Sisi mau bertanya sebelum kita mulai sekolah minggu kita. Tante Sisi mau bertanya ya, minggu lalu masih ingat nggak dengan ayat hafalannya? Masih ya? Ya, ini ayat hafalannya minggu lalu. Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Keluaran 20 ayat yang ke-15. Ini adalah ayat hafalan kita minggu kemarin ya. Kita mendengarkan cerita kemarin tentang seorang raja yang egois, namanya adalah Raja Ahab. Nah, hari ini kita punya ayat hafalan yang baru, yaitu adalah Yohanes 14 ayat yang ke-3b. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ulang ya, Yohanes 14 ayat 3b. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3b. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, masih nggak ingat lagu yang kemarin Tante Susi ajarkan? Ada yang masih ingat? Ya, Tante Susi akan ajarkan kembali ya. Tante Susi akan ingatkan kembali ya. Lagunya yang kemarin adalah seperti ini. Tuhan Yesus senang melihat anak-anak yang baik hatinya. Tuhan Yesus tak suka melihat anak-anak yang suka marah-marah. Tuhan Yesus senang melihat anak-anak yang suka memberi. Tuhan Yesus tak suka melihat anak-anak yang suka mencuri. Kita ulangi sekali lagi ya. Tuhan Yesus senang melihat anak-anak yang baik hatinya. Tuhan Yesus tak suka melihat anak-anak yang suka marah-marah. Tuhan Yesus senang melihat anak-anak yang suka memberi. Tuhan Yesus tak suka melihat anak-anak yang suka mencuri. Nah, itu tadi lagu yang kemarin ya, lagu yang Tante Sisi ajarkan minggu lalu. Jadi, minggu lalu kita diingatkan bahwa kita tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil haknya orang lain, seperti raja siapa? Raja Ahab ya. Raja Ahab itu sukanya mengambil punyanya orang, sukanya egois, suka marah-marah, suka mencuri punya orang lain dan mengambil paksa punya orang lain. Nah, masih ingat nggak anak-anak dengan temannya Tante Sisi? Masih ya? Coba kita ajak dia ke sini ya. Iya, ini temannya Tante Susi. Namanya masih ingat? Masih nggak ingat namanya?
Iya, benar, namanya adalah Tito. Siapa? Tito. Tito. Namaku Tito. Iya, namanya Tito ya. Tapi hari ini juga Tante Susi masih punya satu teman lagi. Ya, temannya Tito. Ya, dia mau juga bersama-sama dengan anak-anak Menara Kasih ingin bersama-sama memuji Tuhan. Nah, karena itu kita mau bersama-sama memuji Tuhan ya. Tapi sebelumnya Tante Susi mau kenalkan temannya Tante Susi yang satunya. Ya, ini dia temannya Tante Susi yang kedua ya. Senang nggak anak-anak ketemu dengan teman-temannya Tante Susi? Tapi yang satu ini kita belum kenalan loh. Sekarang Tante Susi mau kepingin dia kenalan. Mau nggak kenalan dengan anak-anak Menara Kasih? Mau dong Tante Susi. Aku kan suka punya teman-teman banyak sekali. Oke, kalau kalian mau perkenalan, yuk sekarang kenalan. Iya, kenalkan ya teman-teman. Namaku adalah Sasha. Aku pengen punya teman yang sangat banyak supaya aku bisa senang-senang bersama teman-teman. Iya, aku juga suka punya teman banyak kayak kamu, Sasha. Nah, udah dengar nggak namanya tadi? Temannya Tante Susi yang kedua. Dia namanya adalah Sasha. Coba kalian sapa semua Tito sama Sasha saat ini. Nah, hari ini anak-anak kita akan bercerita tentang firman Tuhan. Di hari Kamis yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, kenaikan Tuhan Yesus. Tapi sebelum Tuhan Yesus itu naik ke surga, Tuhan Yesus itu sebelumnya lahir dulu ke dunia seperti kita. Karena Tuhan Yesus itu adalah 100% manusia, 100% adalah Tuhan. Tuhan Yesus itu mau kita semua anak-anak Tuhan mau memberitakan Injil. Nah, anak-anak tahu nggak artinya Injil? Belum ada yang tahu ya? Nah, Tante Susi sekarang mau kasih tahu artinya Injil. Injil itu adalah Tuhan Yesus lahir ke dunia. Kemudian Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Terus Tuhan Yesus dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Kemudian naik ke surga dan nanti akan datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu adalah artinya Injil. Jadi Injil itu artinya apa, anak-anak? Aku tahu tadi Tuhan Yesus itu lahir. Terus kemudian Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Iya, Tuhan Yesus lahir, kemudian mati, bangkit dari kubur dan naik ke surga. Terus akan datang kembali nanti ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Iya, benar Tito sama Sasha, benar sekali bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk kita semua. Nah, Tuhan Yesus waktu dia mati menebus dosa kita, umat manusia, karena kita ini adalah orang yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus ketika mati kemudian dikuburkan, dia tidak terus mati untuk selama-lamanya, tetapi Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Siapa yang tahu kenapa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati? Iya, karena Tuhan Yesus ingin supaya manusia itu
selamat. Jadi Tuhan Yesus bisa mengajar kembali. Nah, waktu itu Tuhan Yesus mengajarkan kebaikan. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus mengajar lagi tentang kebaikan, tentang kasih, tentang sukacita, tentang damai sejahtera, tentang hal-hal yang baik buat anak-anak semua, sehingga anak-anak bisa menjadi anak yang setia kepada Tuhan Yesus, termasuk apa? Menceritakan Injil. Iya, menceritakan Injil. Benar sekali, Tito. Pinter loh, Tito. Jadi Tuhan Yesus itu memberitakan Injil, ya, menceritakan Injil, bahwa Tuhan Yesus itu melakukan semua itu untuk menyelamatkan umat manusia, termasuk kita semua, anak-anak sekolah minggu, kemudian Sasha dan juga Tito. Tante, saya mau bertanya, kenapa Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua? Ya, karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus itu sangat memperhatikan kita, menolong kita pada waktu susah, memberikan kekuatan pada saat kita lemah. Dan Tuhan Yesus itu selalu ada 24 jam menolong kita. Tuhan Yesus 24 jam memantau kita, melihat kita. Aku tahu kalau Tuhan Yesus itu selalu menyembuhkan orang sakit, terus menyembuhkan orang lumpuh, dan selalu menceritakan kebaikannya kepada orang banyak sekali, sehingga orang lain itu juga mengerti tentang Tuhan Yesus. Iya, Tito, kamu benar sekali. Tuhan Yesus itu memang sangat baik sekali. Jadi kita semua juga harus menjadi orang-orang yang baik, ya, anak-anak yang baik, ya. Nah, kita harus menjadi anak apa? Anak yang baik. Sekarang kita akan lanjutkan cerita kita, ya. Suatu hari Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya dan teman-temannya pergi ke sebuah bukit. Nah, di gereja kita ini ada di sebuah bukit tuh, tapi bukitnya kecil, bukan bukit yang besar. Nah, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya dan teman-temannya ini pergi ke bukit yang sangat besar. Sampai akhirnya mereka menuju ke puncak. Tante, mau tanya, kenapa Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke puncak? Kan capek jalan ke sana. Iya Tante, capek loh kita jalan ke bukit itu. Kan bukit itu kan tinggi sekali. Ya, tapi Tuhan Yesus itu mau mengajar mereka, mau mengajarkan kepada murid-muridnya dan teman-temannya tentang kebaikan Tuhan Yesus, supaya mereka bisa bersaksi, mereka bisa bercerita kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan Yesus. Ketika mereka sampai di atas bukit, Tuhan Yesus mulai mengajar kepada mereka, teman-teman dan murid-muridnya, mulai mengajarkan tentang kasih, tentang sukacita, tentang tidak sombong, tidak suka mencuri. Pokoknya menceritakan hal-hal yang sangat baik supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Karena dosa itu yang melakukan siapa? Iblis. Jadi kalau kita berbuat dosa itu namanya mendengarkan suara iblis, bukan mendengarkan suara Tuhan Yesus. Anak-anak mau mendengarkan suara siapa? Aku mau mendengarkan suara Tuhan Yesus, Tante. Iya, aku juga mau mendengarkan suara Tuhan Yesus saja, karena aku mau menjadi anak yang baik. Oke, kalau begitu pasti anak-anak di rumah juga ingin menjadi anak-anak yang baik seperti mereka berdua, kan?
Ya, jadilah anak yang baik, taat sama orang tua, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Nah, setelah Yesus selesai bercerita, kemudian tiba-tiba kakinya Tuhan Yesus kok terangkat naik terus sampai tinggi sekali, dan akhirnya sampai nggak kelihatan Tuhan Yesus, kakinya nggak kelihatan, mukanya nggak kelihatan, dan teman-temannya Tuhan Yesus cuman melihat saja. Mereka bingung apa yang mau dilakukan ketika mereka menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke atas. Mereka akhirnya berpikir, kenapa ya Tuhan Yesus itu naik ke atas, kok sampai nggak kelihatan akhirnya. Ternyata Tuhan Yesus itu terangkat ke surga. Dari mana mereka tahu? Ada 2 malaikat yang datang kepada mereka, dan malaikat itu berkata, kenapa kalian bingung? Kenapa kalian resah? Kenapa kalian bengong melihat Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu sudah ada di surga. Kenapa Tuhan Yesus ada di surga? Karena Tuhan Yesus akan menyediakan tempat buat kita semua ketika nanti kita sudah meninggal dan kita akan masuk surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Menyediakan tempat buat kita gratis. Coba anak-anak tanya sama mama sama papanya deh sekarang. Coba tanya begini, Ma, kita punya rumah ini, mama beli atau dikasih? Pasti jawabannya beli. Sekarang kita itu disediakan tempat atau rumah, tempat tinggal sama Tuhan Yesus itu gratis di surga, tidak bayar. Jadi kita harus bersyukur. Tito sama Sasha mau nggak bersyukur sama Tuhan Yesus? Mau dong Tante. Iya, aku juga mau Tante, selalu bersyukur sama Tuhan Yesus. Ya, kalian juga anak-anak di rumah harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sudah baik sama kita. Nah, itu tadi ceritanya tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Kalian tahu jawabannya? Iya, pinter. Tuhan Yesus naik ke surga yaitu untuk menyediakan tempat tinggal buat kita, ya. Di mana? Di surga. Ya, di surga ya, Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita semua. Nah, itu tadi cerita singkat untuk anak-anak sekolah minggu, dan kita akan kembali mengingat tentang ayat hafalan kita pada saat ini ya. Ya, kita ulang ya ayat hafalannya ya. Yohanes 14 ayat yang ke-3b. Yohanes 14 ayat 3b. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ke tempatku itu kemana? Ke tempatnya Tuhan Yesus, yaitu di mana? Di surga ya. Supaya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat yang ke-3b ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu tadi ayat hafalan kita minggu ini ya. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus itu sudah lahir buat kita, sudah mati buat kita, sudah bangkit buat kita, dan naik ke surga saat ini karena Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat buat kita semua. Dan suatu saat nanti Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Sebelum kita akhiri dengan doa, Tante Susi mau mengajarkan satu lagu lagi ya. Ya, kita akan belajar lagi pujian ya. Pujian yang baru lagi, kita akan belajar bersama-sama.
Musik. Yesus naik ke surga karena sangat mengasihi saya. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi saya. Ayo, ayo bersukacita, karena Yesus baik buat saya. Kita ulangi ya, supaya kita bisa hafal lagunya. Yesus naik ke surga karena sangat mengasihi saya. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi saya. Ayo, ayo bersukacita, karena Yesus baik buat saya. Ya, Tuhan Yesus kenapa dia baik buat siapa? Buat saya. Saya juga. Nah, Tuhan Yesus memang baik buat kita semua. Ya, itu tadi lagunya ya. Lagunya bahwa Tuhan Yesus itu naik ke surga karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi saya, mengasihi Tante Susi, mengasihi Sasha, mengasihi Tito, mengasihi Elo, mengasihi Melanie, mengasihi Yesua, mengasihi Ito, terus mengasihi Valeri, mengasihi Rafael, dan mengasihi teman-teman semua dan anak-anak sekolah minggu di Menara Kasih. Hore! Semua senang ya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dan belajar satu pujian yang luar biasa. Di dalam Tuhan Yesus semua pasti bisa. Sekarang kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mendengarkan firman Tuhan tentang kebaikan-Mu, di mana Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami semua anak-anak sekolah minggu Menara Kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang baik dan menjadi berkat buat orang lain menceritakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih anak-anak sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. 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 Dadah.